Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita masuk ke teorema pencuplikan Nyquist. Nah, yang eh, tadi tuh ya, tadi tuh syaratnya kan di sini supaya tidak terjadi aliasing itu omega S lebih dari, bentar ini recordnya yang tadi baru render ya. Oke. Tadi ya, ini supaya tidak terjadi distorsi aliasing, ada omega S lebih, syaratnya ya, omega S lebih dari 2 kali omega N. Nah, omega N-nya ini disebut dengan frekuensi Nyquist ya, nama orang Nyquist ini ya, frekuensi Nyquist. Nah, frekuensi dengan jumlahnya adalah 2 kali omega N, 2 kali frekuensi Nyquist-nya, itu dinyatakan dengan rate Nyquist. Ya, dinyatakan dengan rate Nyquist. Nah, jadi apa namanya, supaya tidak terjadi aliasing, itu frekuensi samplingnya harus lebih dari apa? Lebih dari rate Nyquist ini kan, harus lebih dari rate Nyquist-nya. Itu supaya tidak terjadi distorsi aliasing. Ini saya langsung ke poin-poinnya aja ya. Nah, ini contohnya, misal di sini di sini ada diketahui suatu sinyal waktu kontinu cos 4000 pt. Nah, cos 4000 pt apa namanya? Apa namanya ya? Eh, frekuensi sinyalnya berapa? Cos 4000 pt ini. Frekuensi sinyalnya berapa? Frekuensi sinyalnya berapa? Cos 4000 pi kali T. Berapa nih? Ini dari sini dulu aja. Saya nanya frekuensi sinyalnya berapa? Frekuensi sinyal cos ini.
Ini kan bisa juga ditulis gimana ini? Ini kan sama aja bisa ditulis sama dengan cos kali 2 pi dikali F kan? Nah, jadi F-nya berapa ini? Ini yang ini ya, slide 18. Berapa ini F-nya jadinya? Cos 4000 pi T sama dengan cos 2 kali pi kali F. Jadi F-nya sama dengan, jadi F sama dengan berapa? Berapa coba ini? Cos 4000 pi T, F-nya berapa coba? 2000 T bukan 2000, 2000, 2000 ya. Ini harusnya 2 PFT. Ini harusnya adalah ada kali T, cos 2 pi F T. Kan kayak gitu kan persamaannya biasanya kan. Jadi F-nya itu kan jadi apa? 4000 pi dibagi 2 pi. Kan? Ya, T-nya coret kan. Jadi F-nya, frekuensi sinyalnya itu ya, adalah 2000 Hz gitu. Terus sinyal ini akan disampling atau dicuplik dengan periode sampling 6000. Dengan periode sampling 6000. Sorry, 1/6000. Periode samplingnya 1/6000 T. Kalau kayak gini, frekuensi samplingnya berapa? Periode sampling 1/6000, artinya frekuensi samplingnya sama dengan sama dengan 6000, Bu. 6000 Hz ya. 6000 Hz. Frekuensi samplingnya 6000 Hz. Nah, kita mau lihat ya, apakah ini tuh terjadi aliasing atau tidak, ya kan? Nah, syaratnya supaya tidak terjadi aliasing itu kan harus memenuhi rate Nyquist ya. Jadi frekuensi samplingnya mana tadi? Frekuensi sampling harus lebih dari 2 kali frekuensi Nyquist ya, atau frekuensi sampling harus lebih dari rate Nyquist-nya. Nah, rate Nyquist-nya itu kan dari sinyal, dari frekuensi sinyalnya itu gitu. Jadi di sini slide 18 ya. Nah, jadi ini kan ini kalau 6 ini yang 2 PFS. Nah, kalau tadi kalau FS-nya 6000, kalau ini harusnya FS bawah ya.
subscribe fs-nya 6000 Hz ya. Terus kalau di apa namanya? Di satuan radian per hertz ya, itu omega S sama dengan apa? 2pi dikali Fs ya, atau 2pi per T. 2 kali pi dibagi T ya. Itu kan di slide sebelumnya ada. Atau sama dengan 2 kali pi kali si Fs-nya. Nah, 2 kali pi kali Fs sama dengan berapa? 12.000 pi. Ya, itu udah ditulis tuh di situ juga. 2 kali pi kali 6.000. Jadi 12.000 pi. Ya. Nah, supaya tidak terjadi aliasing, ya, tidak ada aliasing, kita harus lihat apakah 12.000 pi ini lebih dari apa? Omega n, 2 kali omega n-nya. Nah, omega n-nya 2 kali, langsung aja ya. 2 kali omega n itu sama dengan 2 dikali frekuensi Nyquist-nya kali 2 pi ya. Frekuensi Nyquist-nya kan tadi ini 2000 ya. 2000 pi. 2 pi kali 2000 yang dari sini tadi. Sama dengan ini pi. Sama dengan 4000 pi. Nah, sekarang dilihat terpenuhi nggak? Terpenuhi nggak syaratnya? Omega S lebih dari 2 kali omega N. Terpenuhi nggak kalau kayak gini? Terpenuhi atau tidak? Iya Bu, terpenuhi Bu. Terpenuhi ya. 12.000 pi lebih dari 4.000 pi. Nah, karena ini terpenuhi, sehingga tidak ada aliasing. Ya, tidak ada aliasing. Terus, di sini untuk transformasi Fourier waktu kontinunya, ya, ini mengikuti di pi kali delta ini gimana tadi ya? Dari sininya ya, mengikuti ini yang tidak ada aliasingnya. 1 per T sigma XCJ omega minus K omega S. Nah, jadi dari sini ya, hasilnya nanti di domain frekuensinya, itu pencuplikannya XCT sama dengan di domain frekuensinya pi dikali delta omega minus 4000 pi ya, ditambah pi delta omega plus 4000 pi ya. Ini
gambarnya. Saya hapus dulu. Ini gambar spektrumnya ya. Nah, jadi di sini apa namanya, XSG omega hasil samplingnya ya, ini semua hasil samplingnya nih kan ini semua ya. Jadi dia di apa namanya, frekuensi samplingnya nih 6000 di sini ya. Jadi 0, 6000 ini frekuensi sampling pertama, kemudian 12.000, nanti ada 18.000 dan seterusnya seperti itu. Terus samplingnya kan itu tadi sinyalnya ada di 4000 kan, 4000 pi. Ya udah, jadi ada di 4000, lalu ada 8000, kemudian ada di sorry gini, ngelihatnya gini ya, yang ini warnanya saya bedain aja. Ini kan titik samplingnya kan 0 sama 6000 ya, di 6000. Nah, jadi apa namanya, untuk yang apa ya istilahnya di titik pertama ya, ini samplingnya itu 4000 sama minus 4000 kan. 4000 sama minus 4000. Terus sampling yang kedua ya, 12.000 ini berlaku sebagai titik nol di sini. Nah, jadi samplingnya ada di mana? Ini kan selisihnya 4000 kan. Nah, di sini juga sama, berarti selisihnya 4000. 12.000 kurang 4000, berarti 8000 pi. Di sini selisihnya 4000, berarti 16.000 kayak gitu. Nah, nanti ini 26.000, harusnya di sini ada 18.000 ya. Nanti titik sampling yang selanjutnya. Jadi kayak apa namanya, kayak titik cerminnya gitu. Ya, kayak titik cerminnya karena mesti simetri gitu kan. Nah, terus kayak gitu nanti ada filter di rekonstruksi, proses balikin dari sinyal waktu diskrit ke kontinu, ada filter LPF. Nah, filter LPF ya dia harus kita kasih frekuensi cut off-nya itu di sini. Itu supaya nanti bisa di sini ya, di antara 4000 sampai 8000 ini, di 6000 ini ya. Supaya nanti yang keambil adalah sinyal ini hasilnya. Ya, yang diambil untuk rekonstruksinya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang selanjutnya, ini contoh yang terjadi aliasing ya, karena tidak terpenuhi. Ini Fs-nya adalah, bukan Fs, ini frekuensi sinyalnya masih 2000 ya. Nah, frekuensi samplingnya cuma 1500 ya. Berarti apa namanya, omega S-nya itu 3000 pi kan, 2 pi dikali Fs atau dibagi periode sampling ya. Periode samplingnya 1500, jadi periode samplingnya 1/1500, jadi sama aja, ini 3000 pi kan. Nah, ini ternyata tidak bisa lebih dari 2 kali omega n. 2 kali omega n tadi berapa? 4000 pi ya. Nggak, belum memenuhi ya, berarti karena 3000 pi itu masih kurang dari berapa? 4000 pi. Jadi akan terjadi apa? Aliasing ya, tidak terpenuhi. Syarat ini tidak terpenuhi ya. Terus gambarnya ya, ini gambarnya ini titik apa namanya, samplingnya 1500 ini 1000 ya. Oke. Karena
titik samplingnya dia di sini kan. Titik samplingnya 1500, frekuensinya kan 2000 ya. Nih titik samplingnya di sini 1500, tapi sinyalnya 2000 kali 2 pi itu 4000 pi di sini ya, jauh banget gitu. Nah, tapi nanti di sini dia sebenarnya ada ini ya, sifat-sifat dari sinyal waktu diskrit ya. Jadi pencerminan sama pencerminan gitu. Nah, jadi ini kan dari si mana ya? Ini 1500 kelipatannya 3000. Nah, dia ini terdekatnya ke titik cerminnya itu berapa? 3000 ini kan. Itu selisihnya berapa? 1000. Nah, berarti nanti untuk yang area sini ya. Misalnya ini kita belum tahu ini berapa, nggak tahu di sini berapa ya. Nah, karena kita tahu ini 1000 ya di sini, maka di titik ini 0 itu akan ada di frekuensi berapa sinyalnya? Ya karena ini jaraknya 1000, maka dari sini jaraknya 1000, maka ada di sini sinyalnya 1000. Terus apa namanya? Dengan titik yang ini 500 kan, 1500, maka jarak ke sini 500. Kayak gitu. Nah, ini nanti pasti apa ya namanya? Ya tadi ya, karena dari sifat itu apa Nyquist-nya, rate Nyquist-nya nggak terpenuhi, maka nanti akan keliru gitu ketika proses rekonstruksi, ya. Nah, ini rekonstruksi dia ngambilnya di sini. Ya, 1500 yang keambil nanti sinyalnya yang 1000 pt ini. Padahal harusnya yang ini kan, 4000 pi. Ya, rekonstruksinya, story-nya ya. Quantizer. Nah, di sini sih sebenarnya ada apa namanya? Untuk proses konversi dari analog ke digital ya. Selain prosesnya itu ada proses sampling, itu selanjutnya nanti dilanjutkan dengan proses yang namanya kuantisasi ya, quantizer ya, kuantisasi. Kuantisasi itu artinya tadi ya, kalau misalnya bukan misal kalau pas awalnya tadi itu di mana? Di sini nih, posisi di sini nih yang diskrit adalah amplitudonya, tapi waktunya masih kontinu. Dan nanti di proses quantizer, proses kuantisasi itu nanti waktunya itu dibuat diskrit gitu. Di apa ya namanya? Di sampling, waktunya di sampling. Jadi nanti di XN itu baik amplitudo maupun waktunya itu sudah bentuk diskrit kayak gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa metode ya untuk apa namanya? Quantizer atau kuantisasi. Jadi istilahnya sih kayak pembulatan gitu. Jadi kayak kita ngebuletin angka aja. Kalau misalnya ada yang nilainya 0,25, nah ini kan kita pembulatannya bisa apa? Bisa dipenggal 0,2 atau kita bulatkan karena ini lebih dari 5 jadi apa? 0,3 gitu kan. Gitu. Pilih salah satu metodenya, mau yang ini atau yang ini. Nah, jadi nanti beberapa apa namanya? Nilainya itu akan apa namanya? Akan lebih rigid gitu loh. Apa namanya? Angkanya. Oke, tadi ini saya baru sadar, saya kayaknya ada kekeliruan penyampaian ya tadi.
Tadi tuh di proses pencuplikan tuh ini. Proses pencuplikan yang di sini, ini T dikali, T diubah jadi apa? N dikali periode sampling. Ya. Jadi yang di apa? Yang di discrete yang kita sampling apanya? Waktu atau amplitudonya kalau ini? Waktu T diubah jadi N dikali TS. Berarti yang kita ubah di proses ini, yang kita cuplik, yang kita sampling itu waktunya ya. Waktunya. Nah, jadi di posisi ini, warna biru aja. Di posisi ini, itu waktunya yang udah discrete. Saya kebalik tadi. Waktunya yang udah discrete. Karena T diubah jadi N kali TS. Sedangkan amplitudonya masih continue. Makanya ini panah-panah. Ya. Panah-panah. Nah, nanti di proses kuantisasi di sini, itu amplitudonya ini dicuplik dengan proses kuantisasi tadi. Sehingga hasilnya bulat-bulat kayak gini gambarnya kalau digambarin. Kalau digambarin bulat-bulat. Jadi di proses kuantisasi ini amplitudonya yang diubah dari continue ke discrete. Sedangkan kalau waktunya ya udah emang udah discrete kan dari sebelumnya ini. Gitu. Jadi saya ralat ya. Jadi untuk yang proses di sini tuh ya yang ini nih, yang perkalian XCT dengan ST itu yang di sampling adalah waktunya. Amplitudonya belum. Amplitudonya masih continue. Nah, sedangkan di sini di kuantisasi sekarang yang di sampling adalah amplitudonya. Makanya jadi bulat, artinya discrete gitu. Bisa diingat sampai sini? Bisa diikuti ya. Ini diperhatikan ya, saya ralat tadi yang saya sampaikan di awal. Oke, ini supaya mempersingkat waktu 10 menit lagi habis. Ini kita end dulu. Setelah ini coba dibahas contoh soal yang mana? Yang ini ya, contoh soal ini. Sambil absen. Oke. Saya end dulu ya. Nanti join lagi di link yang sama. Baik, Bu.